Stres pasca trauma karena perang Gaza Palestina, tentara Israel bakar diri. Seorang tentara Israel yang merupakan veteran perang Palestina Israel membakar diri di depan Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan pada Senin 12 April 2021. Pria bernama Itzik Saidian, 26 tahun itu langsung dilarikan ke pusat medis Sheba di Tel Hashomer karena luka bakar yang parah. Dilansir Haaretz, Saidian menghujani tubuhnya dengan cairan mudah terbakar. Kementerian Pertahanan mengatakan setelah itu dia menyurutkan api ke badannya tepat di pintu masuk gedung. Saidian terlibat dalam perang Palestina-Israel pada 2014 di Gaza. Sejak saat itu dia menderita gangguan stres pasca trauma. Kebanyakan orang seusia saya tidak berada di tempat saya sekarang. Bukan dari segi psikologis dan ekonomi, saya merasakan perbedaannya, kata Saidian dalam wawancara di Channel 12 News sekitar 18 bulan lalu. Saya kehilangan 7 teman saya dalam 3 jam setelah dimulainya pertempuran dalam Perang Gaza 2014 dan terus berjuang selama 2,5 minggu lagi, jelasnya. Selama perang, Saidian menjadi bagian dari unit yang bepergian dengan APC yang terkena RPG. Sebanyak 7 tentara tewas dalam insiden itu dan Hamas menculik salah satu tentara yang tewas. Anda memiliki waktu setengah jam untuk menggambarkan apa yang telah Anda alami dalam 5 tahun terakhir. Jika Anda ingin perhatian, Anda membayar pengacara puluhan ribu shikal, kata Saidian menggambarkan perawatan yang dia jalani di Kementerian Pertahanan. Saidian diakui sebagai veteran perang yang mengalami kecacatan, namun stres pasca trauma yang ia alami belum cukup untuk mendapat perawatan maksimal. Bahkan dengan kondisinya itu, dia diberi tunjangan bulanan yang minim. Ketika dia meminta izin untuk bekerja, dia diberitahu bahwa setiap tambahan pendapatan akan mempengaruhi tunjangan terhadap kondisi kesehatannya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Saidian mengklaim bahwa perawatan yang diterimanya tidak membantunya mengatasi masalah emosional yang ia alami. Dia melihat hal-hal yang mengerikan dan tidak ada yang merawatnya, kata saudara laki-laki Saidian, Avi Saidian, kepada wartawan di rumah sakit. Reaksi Perdana Menteri Israel, dilansir France, PM Israel Benjamin Netanyahu terkejut mendengar kabar soal tentara yang bunuh diri ini. Netanyahu mengatakan bertekad untuk melakukan reformasi total dalam cara kita merawat para veteran yang cacat dan terluka. Saidian menderita PTSD setelah terjun pada perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza pada 2014. Dia diakui sebagai prajurit tunggal oleh pasukan pertahanan Israel selama dinasnya. Seorang teman mengatakan terakhir bicara dengan Saidian sekitar seminggu yang lalu, dia baru-baru ini berbicara banyak tentang mencoba untuk tidak putus asa, kata teman itu. Berurusan dengan Kementerian Pertahanan itu sulit dan dia bilang dia merasa dipermalukan setiap kali berhubungan dengan mereka. Perilaku Departemen Rehabilitasi bersama dengan masa-masa sulit rupanya membuatnya putus asa. Saya kaget atas apa yang dia lakukan, kata teman Saidian ini kepada Haaretz. Aksi bakar diri Saidian terjadi pada malam hari peringatan Israel untuk tentara yang gugur dan korban serangan perang. Kalah perang, tentara Israel jadi pengemis. Tentara Israel mengeluhkan kondisi perekonomian mereka yang semakin sulit dalam sebuah buku diary seperti diberitakan TV Channel 2 berbahasa Ibrani. Buku diary itu sedianya diserahkan kepada Perdana Menteri Israel. Dalam buku digambarkan bahwa para tentara bayaran yang kalah perang itu mengalami kesulitan hidup, di mana demi mendapatkan sesuap makanan harus meminta-minta dan mengharap belas kasihan orang. Juga dikatakan bahwa hanya sebagian kecil saja dari mereka yang kembali pulang ke rumah setelah turut melakukan perang. Kami seperti orang terlantar, kami bahkan harus mengemis untuk dapat hidup, kami tak punya makanan untuk hari raya, demikian tulis salah satu tentara itu.
Tentara berinisial S yang luka karena terkena serpihan rudal RPG saat perang darat di jalur Gaza berharap agar terbitnya buku diary ini dapat mengubah kondisi perekonomiannya. Terlebih ia sudah tak punya keluarga di Israel karena ia pendatang dari Amerika Serikat yang sejak kecil sudah diusir dari rumah keluarganya. Ia pun berharap kisah masa kecilnya atau masa kecilnya ini tidak terulang lagi. Sementara itu, Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel. Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya.